Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Horunisa Rahmadia. Saya mahasiswa Program Studi Teknik Produksi Bumi Angkatan 2019 dari golongan A dengan NIM A41190267. Di sini saya mengangkat tema mengenai luasnya jangkauan pemasaran via online berbisnis usaha tanaman hias. Nah, apa sih tanaman hias itu sendiri? Tanaman hias mencakup semua tumbuhan baik berbentuk terna, semak, perdu ataupun pohon yang sengaja ditanam orang sebagai komponen taman, kebun rumah, penghiasan ruangan, upacara, komponen riasan ataupun busana, dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih contoh-contoh tanaman hias yang sering ditanam oleh masyarakat Indonesia? Ini adalah beberapa contoh yang sering ditanam oleh masyarakat Indonesia, yaitu ada tanaman janda bolong, tanaman lidah mertua, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sih manfaat merawat tanaman hias? Yang pertama ada mengurangi stres. Menurut sebuah penelitian bahwa jika terdapat tanaman di rumah dapat memberi rasa nyaman dan tenang. Dalam penelitian tersebut, peneliti memperlihatkan bahwa berkebun mampu menurunkan respon stres pada manusia. Yang kedua ada sebagai sarana terapi. Nah, peneliti menggunakan terapi hortikultura untuk meningkatkan perasaan nyaman bagi orang-orang yang mengalami depresi. Selain itu, bagi orang yang mengalami masalah kesehatan mental, merawat tanaman atau berkebun bisa juga menjadi terapi. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Terdapat sebuah studi membuktikan bahwa orang yang memiliki banyak tanaman di ruang kerjanya menjadi lebih produktif dalam bekerja. Dan yang terakhir ada memperbaiki kualitas udara. Selain memastikan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah, tanaman hias yang diletakkan di dalam rumah juga dapat meningkatkan kualitas udara. Nah, ini sedikit gambaran mengenai cara merawat tanaman hias. Yang pertama, pilihlah tanaman hias yang sesuai dengan kondisi lingkungan ataupun pilihlah tanaman hias sesuai keinginan kalian yang akan kalian tanam. Lalu yang kedua, siapkan lahan ataupun media tanam yang akan digunakan. Nah, ini harus sesuai dengan jenis tanaman yang akan kalian tanam. Yang ketiga ada gunakan cara menanam sesuai dengan jenis bunga. Yang keempat, pindahkan tanaman tersebut pada media tanam yang telah disiapkan. Yang kelima, lakukan penyiraman secara benar dan teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Dan yang terakhir, ada berikan pupuk yang sesuai secara berkala. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pemasaran tanaman hias. Untuk melakukan promosi, bisa dilakukan melalui media sosial, mengingat kita itu berada di era pandemi, yang mana orang-orang itu lebih banyak tertarik untuk berbelanja online daripada berbelanja offline. Selain itu, mempromosikan tanaman dari mulut ke mulut pun bisa dijadikan sebagai salah satu strategi yang baik. Nah, apabila kita ingin mempromosikan usaha melalui media sosial, jangan lupa untuk mengambil foto atau video tanaman hias dengan baik dan menarik. Lalu, setelah itu jangan lupa berikan kata-kata promosi ataupun deskripsi yang sesuai dengan tanaman hias itu semenarik mungkin, agar orang-orang itu tertarik dengan tanaman hias yang Anda promosikan itu sendiri. Lalu dengan strategi marketing yang tepat, usaha tanaman hias Anda bisa mencapai kesuksesan lebih cepat. Cobalah dengan memasarkan bisnis Anda di komunitas pecinta tanaman hias di berbagai platform sosial media yang ada. Contohnya, grup jual beli tanaman hias yang ada di Facebook. Nah, selain itu, bisa juga Anda itu membuat video mengenai cara merawat ataupun menanam tanaman hias untuk pemula di akun YouTube Anda dengan sedikit membahas bisnis yang sedang Anda jalankan. Seperti contohnya, bisa membeli bibit ini di toko tanaman kita ataupun dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada 3 tips pemasaran online dari saya. Yang pertama yaitu dimulai dari akun sosial media pribadi. Kenapa? Karena akun sosial media pribadi itu menjangkau orang-orang terdekat kita agar mereka mencoba membeli produk tanaman hias dari kita. Nah, setelah itu kita itu dapat meminta testimoni dari mereka. Lalu selanjutnya ada mengamati produk tanaman hias lain di internet. Nah, kita itu harus pintar-pintar membaca strategi kompetitor kita agar kita itu dapat bersaing dalam bisnis tanaman hias ini. Dan yang terakhir, Anda dapat membuat online shop di marketplace, contohnya di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, dan lain sebagainya. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.